terakhir Bu ya. Assalamualaikum Bu ya, saya hamba Allah dari Kalimantan, mohon izin bertanya. Dulu pernah ikut tes dan di dalam tesnya ada pilihan ganda. Di sana ada dari salah satu kunci jawabannya berisi tentang Nabi Muhammad yang memiliki istri dari kaum Nasrani dan Yahudi. Apakah itu benar Bu ya? Mohon penjelasannya Bu ya, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak memiliki istri dari kaum Nasrani dan Yahudi, tidak ada. Dan memang dalam syariat Islam Nabi memperkenankan seorang muslim menikah dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tentunya itu dengan catatan Nasrani Yahudiyah yang afifah, yang memang dia menjaga diri kehormatannya. Yang kedua, wilayahnya daulah negara adalah negaranya adalah dikuasai oleh aturan Islam. Kalau seandainya sang ayah yang muslim itu meninggal, anak langsung jadi tanggungannya negara agar tidak berpindah agama. Tapi dalam negara yang rancung nggak ada lagi itu. Jangan asal saja mentang nikah silang lalu boleh. Seorang muslim sombong memahami fikih setengah-setengah. Wah, menikah dengan ahli kitab boleh, akhirnya menikah dengan Nasraniyah. Anaknya 5, meninggal dunia. Coba anaknya kemana? Ayo. Hati-hati. Maka kami himbau orang Nasrani hendaknya menikahlah dengan orang Nasrani biar ibadahnya bareng, nggak usah merebut kaum muslimah. Kaum muslim, banyak wanita muslim yang harus Anda hormati. Kenapa harus memaksakan diri menikah dengan non muslim? Anda cari masalah saja. Berkenan itu bukan harus Anda ambil. Islam membolehkan, bukan itu sebuah pilihan. Akan tapi itu hanya pembolehan saja, mungkin dalam keadaan tertentu. Adapun baginda Nabi tidak menikah dengan Yahudiyah, orang Yahudi dan Nasraniyah. Adapun masalah Sayyidah Maryah Qibtiyah, beliau adalah termasuk milkul yamin. Jadi budak yang diberikan itu adalah dalam Islam itu akan mulia. Kalau ada orang menghadiahkan kepada seorang laki-laki budak, maka budak itu adalah dengan hak milik yang pindah tadi itu seperti akad nikah. Artinya apa? Boleh digauli dan anaknya pun akan jadi merdeka. Ini keistimewaan dalam Islam. Kalau budak digauli oleh tuannya halal, hanya tuannya saja yang lain nggak boleh. Berarti seperti istri. Sebetulnya ini adalah mengangkat nama, martabat seorang budak dengan tuannya. Karena anak itu nanti akan menjadikan sebab sang ibunda adalah menjadi merdeka. Sebagian memahami masalah milkul yamin ini dengan pandangan rendah karena dia tidak paham dalam Islam. Maka milkul yamin dalam Islam itu adalah perbudakan yang memperkenankan sayyid, tuan menggauli, itu adalah memuliakan wanita itu. Karena apa? Secara otomatis anaknya akan jadi sayyid, akan jadi tuan. Dan nanti ibundanya pun pada akhirnya akan merdeka. Adapun baginda Nabi tentang Sayyidah Maryah Qibtiyah adalah riwayat yang benar. Sayyidah Maryah Qibtiyah adalah telah masuk Islam. Karena beliau adalah wanita cerdas. Dengan saudarinya namanya Sirin. Dia adalah kemudian juga dengan saudaranya yang namanya Khosi atau siapa? Khosi. Jadi beliau adalah datang dikirim dari Mesir. Beliau adalah Sayyidah Maryah Qibtiyah adalah asli Nasrani. Asli Nasrani. Tapi sering membaca tentang kisah manusia agung yang akan datang di akhir zaman. Belum tahu di mana tempatnya. Tapi jelas di Jazirah Arab. Dan tempatnya lahirnya di kota Mekah. Dan akan berkiprah nanti Madinah. Itu membaca itu semuanya. Tapi belum. Kemudian setelah itu di perjalanannya, setelah dia akan dihadiahkan oleh tuannya, oleh dari tuannya, akan dihadiahkan kepada Rasulullah. Di perjalanan ditemani oleh sahabat Nabi yang namanya Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ini orangnya sangat baik dan menjaga, matanya menjaga, perilakunya menjaga. Sehingga Sayyidah Maryah Qibtiyah itu melihat, ini laki-laki kok hebat banget. Sangat menjaga kemuliaanku, kehormatanku. Dan aku pun tidak pernah merasakan dihormati semacam ini. Ini yang mendidik, ini tuannya pasti orang hebat ini tuannya. Lalu bertanya tentang perjalanannya, siapa sih yang didik kamu kok kamu seperti itu? Lihat saya aja tidak, menjaga, sangat menghormati. Siapa yang mengajarimu itu? Yang ngajari itu adalah Muhammad bin Abdullah. Siapa dia? Nabi ini. Kebayang Sayyidah Maryah Qibtiyah tentang apa yang dibaca. Lalu bersahadat di tengah jalan. Jadi Sayyidah Maryah Qibtiyah sudah masuk Islam sebelum bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ini adalah tentang Sayyidah Maryah Qibtiyah yang mulia beliau karena bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan keberuntungan luar biasa bersyahadat menjadi ahli la ilaha illallah. Dan juga saudarinya Sirin juga masuk Islam. Dan juga kemudian setelah itu saudaranya yang bernama Khosi tadi juga masuk Islam pada akhirnya. Cuman agak lambat. Allah a'lam bishawab.